Lingkungan jasa memiliki peran yang penting dalam membentuk pengalaman jasa. Secara sederhana, lingkungan jasa adalah apa yang berada di sekitar jasa tersebut. Memang pasti butuh waktu ataupun biaya membangun lingkungan jasa tersebut, tapi hasilnya saya yakin ini akan setimpal. Mengapa demikian? Karena konsumen ketika datang ke tempat Anda, yang akan diperhatikan pertama kali adalah lingkungannya. Dalam pikiran para konsumen, apa yang dilihat itu mencerminkan bagaimana kinerja dari perusahaan tersebut. Kemudian, ini adalah cara berkomunikasi dari perusahaan kepada konsumen, seperti apakah substansi ataupun isi dari jasa yang akan diberikan kepada konsumen. Maka dari itu, pelihara ataupun rawatlah lingkungan jasa tempat perusahaan Anda bekerja. Terkait servicescape, ini adalah lingkungan fisik yang dikelola dalam ruang lingkup jasa. Pertama yang perlu diperhatikan ketika kita membentuk lingkungan jasa, pastikan kita membuat cukup netral agar lingkungan jasa ini dapat dinikmati oleh banyak versi orang, varian orang lah secara singkat. Karena kita tak bisa mempertimbangkan ataupun kita tidak bisa memastikan siapa saja yang akan datang ke tempat kita. Jadi setidaknya kita memiliki atau membentuk konsep yang netral. Sehingga ketika datang, orang ini kan dapat first impression, dapat kesan, dan di sana ia dapat perubahan situasi. Apakah moodnya menjadi untuk membeli lebih banyak, atau bahkan keputusan membeli itu dia bisa bertambah yakin, adanya harapan-harapan yang muncul. Itulah fungsi ataupun konsep dari servicescape yang saya maksud. Jenis servicescape setidaknya bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah self-service, di mana pelanggan dapat aktif untuk menggunakan jasa. Misal adalah nonton bioskop. Ketika Anda punya tiket, sudah membeli tiket, Anda menyerahkan kepada petugas tiket yang ada di pintu, lalu kan Anda mencari sendiri kursinya di mana, Anda duduk di sana, Anda siap menonton. Tidak menjadi Anda ketika beri tiket tiba-tiba ada tandu disediakan, Anda naik, diangkat oleh para petugas, diarak sampai ke dalam. Tidak demikian konsep self-service. Selanjutnya yang kedua ada interpersonal service, di mana baik pelanggan ataupun pelaku usaha ini perannya sama-sama penting. Misal adalah contoh rumah sakit. Saya misalnya ingin cek kesehatan, general check up, maka saya daftar, saya datang ke rumah sakitnya, saya menjalani semua tes. Ada petugasnya yang melakukan sesuai SOP, standar operational procedure. Sama-sama penting. Menjadi masalah ketika saya sudah daftar, saya tidak datang, maka di sini fungsinya tidak berjalan dengan optimal. Yang terakhir adalah remote service atau jarak jauh. Ini bisa dilakukan telemedicine. Konsul jarak jauh kepada dokter. Oke, perkirakan ini diagnosanya kenapa, sebaiknya untuk pertolongan pertama saya mengkonsumsi obat apa misalnya. Itu dia jenis dari service. Tujuan dari lingkungan jasa yang pertama adalah membentuk pengalaman dan perilaku dari pelanggan. Walau sebenarnya bukan hanya pelanggan, yang namanya pegawai itu juga dapat dipengaruhi untuk menjadi loyal. Ada 3 cara untuk membuat pembentukan perilaku dan pengalaman ini. Yang pertama adalah media pembentuk pesan. Media pembentuk pesan ini maksudnya adalah jasa kita adalah atau bukan adalah memiliki diferensiasi, memiliki ciri yang berbeda dengan jasa yang lainnya. Oke. Yang kedua adalah media sebagai pembentuk perhatian.
Yang pertama adalah media pembentuk pesan, kata kuncinya media pembentuk pesan. Yang kedua, media pembentuk perhatian. Di sini maka target pasar kita ini perlu menjadi tertarik. Bagaimana caranya ya? Kita punya strategi dengan lingkungan jasa ini untuk menarik perhatian. Setelah perhatian, baru media sebagai pembentuk pengalaman yang sudah dikemas dapat meningkatkan pengalaman bagi pelanggan, bahkan bagi pegawai. Poin kedua dari tujuan lingkungan jasa adalah menandai kualitas dan posisi. Ini terkait bagaimana peletakan perabot ataupun dekorasi semakin dapat menciptakan konsep yang sesuai, atau dalam hal misal elegan, ini akan membuat diferensiasi pembeda yang akan lebih diingat. Ambil contoh ketika Anda pergi untuk membeli donat ke Jeko. Itu kan Anda pergi ke Jeko di mall manapun, katakan, ini tuh punya template ataupun skema yang sama terkait elegan. Itulah yang menempel di benak para pelanggan. Poin nomor 3 adalah komponen nilai inti. Servicescape merupakan nilai inti di perusahaan jasa ini. Ketika ada jasa hotel, Anda dapat menemukan di sekelilingnya itu misal ada pantai atau ada area wisata lainnya. Ini yang merupakan konsep tak terpisahkan dari jasa hotel, maka Servicescape merupakan inti dari jasa. Poin nomor 4 adalah meningkatkan service encounter dan meningkatkan produktivitas. Ambil contoh, ketika rumah sakit memiliki pilihan bed atau tempat tidur. Ada tempat tidur yang single bed dalam artian tidak ada pasien lain dalam kamar tersebut. Kondisi ini akan membawa dampak ketenangan yang lebih bagi pasien sehingga dapat recovery dengan lebih cepat. Sirkulasi udara dapat dirasakan lebih nyaman, pencahayaan juga menjadi lebih cukup. Ada respon konsumen terhadap lingkungan jasa. Yang pertama adalah Mehrabian Russell. Konsep ini mengatakan bahwa ada respon yang dipengaruhi oleh emosi. Ini mengakibatkan adanya tindakan. Tindakan ini dapat menjauhi ataupun mendekat. Kedua adalah model afeksi Russell. Ketika pada poin yang pertama tadi, ujung dari emosi ataupun perasaan yang dirasa adalah mendekat atau menjauh. Yang kedua ini adalah bagaimana adanya pleasure atau kesenangan dan arousal, adanya gairah di sana untuk melakukan kembali. Ambil contoh ketika orang naik wahana Niagara atau misalnya bungee jumping, loncat dari atas. Nah, gairah detak jantung, aliran darah yang semakin deras, inilah yang membuat orang menjadi tertarik untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Ketiga adalah proses afeksi dan kognitif, di mana di sini adanya afeksi yang dapat dirasakan sensasinya, kemudian diakhiri dengan kognitif. Misalnya, secara lebih mudah contohnya, ketika ada orang membeli makanan, dia mencicipi, ada rasa di sana, tidak suka, ternyata tidak sesuai dengan harapan, di sana ada kecewaan terhadap makanan, juga pelayanannya. Misalnya pelayanannya ketika diajukan kurang sesuai, atau ada makanan yang di atasnya, atau bahkan bisa ada binatang, apapun itu. Nah, ini kan tidak sesuai dengan harapan. Itu dia gambaran untuk poin nomor 3. What's up is down.
Keempat adalah konsekuensi perilaku afeksi. Di sini, apabila lingkungannya menyenangkan, maka akibatnya orang akan mendekat. Sebaliknya, bila dirasa kurang menyenangkan, orang akan menjauh. Ketika menyenangkan ini akan juga dapat didukung oleh arousal ataupun kegairahan untuk mengikuti wahana seperti di contoh video sebelumnya yang saya katakan. Peran strategi lingkungan jasa yang pertama adalah pengemasan. Namanya jasa itu kan pengukuran itu menjadi relatif sulit untuk diukur. Relatif sulit lah ya. Maka biasanya untuk dapat memudahkan orang mengetahui mengukur ini baik atau tidak dan lingkungan jasanya, maka penting memperhatikan eksteriornya, interiornya, ataupun barang kasat mata, barang yang berwujud lainnya yang dapat dilihat. Misal ketika restoran, ini bisa jadi yang diperhatikan adalah pencahayaannya. Bisa jadi bahkan yang diperhatikan bagaimana musik yang ada di restoran tersebut. Yang kedua adalah memfasilitasi proses jasa. Adanya bukti fisik, maksudnya ini itu terkait proses produksi yang berjalan. Contohnya adalah menu di restoran. Ini membuktikan adanya penawaran yang diberikan oleh restoran tersebut. Poin nomor 3 adalah tempat pegawai bahkan pelanggan untuk bersosialisasi. Lingkungan jasa yang baik akan mengakomodir terkait poin ini. Ada tempat di mana interaksi bisa dilakukan dengan baik. Poin nomor 4 adalah sarana diferensiasi. Pembeda ini biasanya juga identik dengan fasilitas yang ada. Fasilitas yang semakin canggih, semakin lengkap ini dapat memberikan label unggul. Model SOR digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh lingkungan jasa terhadap perilaku konsumen. Terkait model SOR ini yang pertama adalah adanya stimulus, adanya pengaruh dari lingkungan jasa terhadap panca indera yang diterima, misalnya pencahayaan, bagaimana ada pengaruh terhadap penciuman. Dan yang poin nomor kedua adanya komponen organisme. Maksudnya di sini pelanggan ataupun pegawai merupakan pihak-pihak yang menerima rangsangan tersebut. Sehingga ujungnya apakah pelanggan, konsumen atau bahkan pegawai ini akan menjauhi, mendekat lingkungan jasa dan berujung pada loyalitas. Nah, hasil dari penangkapan respon ataupun rangsangan, bagaimana rangsangan diterima oleh pegawai dan pelanggan dan ujung-ujungnya menghasilkan mendekati ataupun menjauhi, ini juga semuanya terkait secara detail dengan apakah dia merasakan adanya gairah yang lebih seperti contoh di Niagara yang sebelumnya saya sebut. Kemudian apakah di sana nanti adanya kesenangan di situ dirasakan. Itulah secara detail terkait model SOR. Terkait pengembangan Servicescape, tahap yang pertama adalah pengembangan lingkungan fisik. Jadi di sini adalah adanya sign, adanya simbol, adanya ambience. Maksudnya adalah istilah-istilah dari hal tersebut, bagaimana pencahayaan, bagaimana aromanya, bagaimana tata letaknya, bagaimana petunjuk aliran orangnya, bagaimana pembatasan orang-orang. Itu yang terkait dengan lingkungan fisik. Poin yang kedua adalah lingkungan holistik. Lingkungan holistik ini terkait lingkungan fisik yang sudah dibentuk pada tahap yang pertama. Nah, ini bagaimana responnya diterima oleh pelanggan ataupun pegawai. Bagaimana respon mentalnya.
Dari sini pelanggan mendapatkan efek untuk mengeluarkan rupiah, untuk mengeluarkan uang terkait penggunaan dari jasanya. Kemudian pelanggan ini juga perlu atau akan senang diperlakukan secara personal oleh para pegawai. Ya, sudah terbentuk kan lingkungan fisiknya. Oke, maka dari sana kebutuhan dari pelanggan dapat diakomodir oleh para pegawai, bertemulah, diperlakukan secara personal tersebut. Tahap ketiga merupakan moderator respon internal. Jadi moderator respon internal ini terkait dengan emosi yang keluar, apakah arousal atau non arousal. Apakah arousal itu ada gairah yang muncul atau sebaliknya. Oke. Kemudian apakah dia puas ataukah ada kendali dari sana untuk melakukan pembelian. Nah, itu terkait dengan respon internal, tentang puas atau tidak, tentang gairah, arousal tadi, dan dominance, ataukah ada kendali di sini. Tahap keempat merupakan respon internal. Bagaimana pada tahap ini dideskripsikan bagaimana lingkungan jasa dapat memberikan pengaruh terhadap konsumen secara kognitifnya, secara emosi, ataupun secara fisiologis. Nah, seperti apanya itu perlu ditelaah ataupun dideskripsikan. Tahap kelima yang terakhir adalah respon perilaku terhadap lingkungan. Ini apakah para pelanggan atau bahkan pegawainya menjauhi atau mendekati dari lingkungan jasa. Waktu berlama-lama apakah dihabiskan dari konsumen di area tersebut, di tempat tersebut, uang dibelanjakan atau tidak, adanya kesenangan ataukah datang kembali, ataukah memberikan saran kepada orang lain. Ternyata ini juga dipengaruhi oleh adanya lingkungan jasa yang membuat interaksinya lebih tinggi antara pegawai dan pelanggan.